coba login, coba mengakses ke URL yang baru ke student.unjani.ac.id. Nah, karena kita akan persiapan untuk perwalian di Genap ini, harusnya mahasiswa Fitkes ini sudah familiar ya dengan sistem ini. Hanya beberapa fitur saja yang kami update di sini, teman-teman semua. Oke, kita coba fokus saja ke perwalian dulu bagaimana nanti rekan-rekan mahasiswa ini bisa melakukan pembayaran tagihan, bisa melakukan KRS online dan bisa update biodata lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah, pasti kalau yang sudah sering login ke portal student sebelumnya familiar ya dengan menu-menu ini. Ada akun, ada civitas, ada aktivitas, ada nilai, ada kegiatan mahasiswa tingkat akhir, ada pengajuan cuti dan keuangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya nih pengalaman kita yang sudah-sudah sebelum melakukan KRS kan teman-teman semua harus melakukan pembayaran, betul tidak ya? Melakukan pembayaran dengan syarat minimal yang memang sudah ditentukan oleh fakultas gitu ya. Nah, terus sekarang bagaimana untuk proses pembayaran dan yang lainnya gitu ya? Apakah masih sama dengan skema dulu harus upload bukti pembayaran dan yang lainnya? Nah, di sini nanti untuk proses pembayarannya, sekarang rekan-rekan mahasiswa itu sudah tersedia layanannya di portal student ini pada menu keuangan, pada menu tagihan keuangan di sini. Nah, di sini ketika nanti rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa memiliki tunggakan gitu ya, atau tagihan contohnya seperti ini ada BOK atau SKS dan ada BPP, kurang lebih seperti ini. Misalkan nih mau bayar gitu ya, nanti itu, oh pembayarannya bagaimana Pak yang sekarang? Nah, pembayarannya nanti ada di pembayaran termin dan ada di pembayaran cicilan bebas. Kalau di pembayaran termin, ini dikhususkan bagi mahasiswa yang ingin membayar secara lunas dengan total tagihan yang sudah dimunculkan. Misalkan nih tagihannya 4.380.000, ya berarti yang bisa dibayarkannya itu minimal atau maksimalnya sesuai dengan tagihan yang ada di sini. Nanti tinggal klik selanjutnya, pembayarannya nanti menggunakan BJB. Ya, jadi gitu ya. Jadi teman-teman untuk pembayarannya bisa menggunakan Bank BJB. Apabila nanti misalkan di luar Bank BJB menggunakan rekening Mandiri dan yang lainnya, tenang. Di BJB ini kita bisa ATM bersama, jadi atau misalkan transfer bank lain. Nah, di sini kita sudah sediakan untuk VA-nya. Nah, ini real time. Nah, mungkin kendala-kendala yang lalu ketika kita membayar untuk pembukaan KRS-nya harus nunggu 1 atau 2 hari. Nah, dengan kita bertransformasi di sini, jadi ini secara update fitur ini bisa real time. Jadi ketika rekan-rekan di sini melakukan pembayaran, maka akan otomatis masuk ke sini dan apabila sudah memenuhi syarat untuk KRS, KRS-nya akan otomatis aktif. Jadi nggak perlu lagi nunggu 1 atau 2 hari ya teman-teman semua. Nah ini dengan metode yang pembayaran sekali. Nah kadang kan ada juga beberapa mahasiswa yang keuangannya terbatas dan yang lainnya gitu ya. Nah, kita sudah sediakan namanya fitur pembayaran cicilan bebas. Nah, di pembayaran cicilan bebas ini kita bisa menginputkan berapa yang akan kita bayar. Misalkan ini, caranya misalkan diklik, oh saya mau bayar BPP dulu deh, dilunasin gitu ya. Klik nama BPP-nya. Nah, ini kan muncul ya total tagihan BPP itu berapa. Kita misalkan ada uangnya itu 3 juta dulu. Oke. Nah, di sini nanti diinputkan, lalu klik selanjutnya. Di sini nanti tinggal klik Bank BJB, klik simpan. Oke, sampai muncul seperti ini. Nah, jadi nanti kita akan memunculkan nomor virtual account. Nah, nomor virtual account ini nanti yang secara otomatis dikeluarkan oleh sistem. Dan mekanismenya ini, Pak, kalau kita misalkan nih aktifkan virtual account di hari ini, nah besok apakah aktif atau tidak? Nah, ini tergantung nanti dari batas waktu yang di setup di sini. Nah, di sini sudah ada keterangan, misalkan kita klik PA-nya sampai hari Kamis tanggal 9 gitu ya sampai jam 12 malam. Jadi kalau teman-teman transfernya di luar ini, PA-nya ini akan nonaktif statusnya. Jadi harus kembali untuk memilih lagi menginputkan tagihan yang akan dibayarkannya berapa. Nah, mekanisme pembayarannya PA ini bisa menggunakan bank apa saja, dengan metode seperti apa. Nah, ini BJB sudah menyediakan panduannya
ini melalui channel Bank BJB, melalui ATM Bank, terus melalui BJB Digi, BJB Net, transfer antar bank atau melalui dompet digital, ini sudah ada dan ini bisa didetailkan panduannya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang nih harusnya teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa dimudahkan ya ketika akan nantinya melakukan KRS. Jadi nggak perlu lagi nunggu 1 atau 2 hari untuk mengisi KRS. Jadi ketika sudah bayar dan memenuhi syarat, itu sudah bisa melakukan KRS secara online di sini. Nah, itu update-nya ya rekan-rekan semuanya. Terus Pak, pengambilan mata kuliahnya seperti apa gitu ya? Nah, untuk pengambilan mata kuliahnya masih sama, nanti masuk ke menu aktivitas, lalu nanti ke pengisian KRS. Sini. Nah, ketika kalian sudah bayar nih, teman-teman sudah bayar Nah, nanti di sini akan muncul list mata kuliah yang bisa kita ambil. Nah, di sini ada tombol ambil paket. Misalkan ini kita ambil paket yang semester 2 ya. Jelasnya saya di kelas berapa nih? Oh, kelas 2A saya. Lalu nanti klik simpan data. Sebentar. Ini sudah otomatis terambil nanti. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau nanti misalkan satu-satu di sini. Bisa dengan seperti itu. Oke. Nah, bisa dengan seperti ini ya. Nah, di sini nanti ada perbedaan. Ada status sudah berhasil diambil, ada status menunggu persetujuan dosen wali. Nah, kalau sudah berhasil diambil, berarti nanti ini sudah disetujui oleh dosen wali. Jadi, ketika teman-teman tadi ya mengambil mata kuliah ini akan ternotif nih ke dosen wali. Oh, mata kuliah ini mengambil ini. Perlu di-approve atau tidak? Approve. Nah, nanti otomatis akan seperti ini statusnya. Kalau belum, nanti akan seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa reminder ke dosen walinya, Pak, mungkin bisa dicek gitu. Atau Bapak, Ibu mohon dicek, saya sudah mengambil mata kuliah, kami butuh persetujuannya. Atau seperti itu ya. Nah, ini Pak, misalkan nih kita sudah ngambil tapi saya tuh salah klik atau apa gitu ya. Nah, selama belum disetujui oleh dosen wali ini masih bisa dibatalkan. Nah, seperti itu. Itu rekan-rekan semuanya terkait dengan pengisian KRS online-nya. Jadi nanti untuk pembayaran ini sudah real time menggunakan VA-nya BJB dan bisa dibayarkan di beberapa metode pembayaran. Untuk aktivitas ini sudah kami untuk KRS-nya sudah kami sediakan di menu aktivitas di pengisian FRS. Nah, untuk nilai ini sudah ada juga di nilai transkrip dan nilai KHS. Nah, jadi nanti bisa dicek-cek ya nilai dan yang lainnya. Ini pun untuk KHS dan transkrip masih dalam tahap migrasi data ya atau validasi data gitu. Jadi mohon maaf nanti kalau misalkan ada 1-2 mata kuliah yang nilainya memang tidak sesuai karena kami masih dalam tahap finalisasi untuk migrasi data. Nah, nanti Pak tadi kan ada persetujuan dosen walinya. Saya untuk mengetahui dosen walinya dari mana gitu kan ya. Saya kan nggak tahu misalkan. Nah, ini nanti ada di menu Civitas ada perwalian. Di sini akan tertera siapa dosen walinya gitu. Oh, misalkan dosen A atau dosen B nanti akan muncul namanya di sini. Itu rekan-rekan semuanya harusnya sih khususnya untuk mahasiswa lama ya sudah familiar ya dengan portal ini ya. Bedanya mungkin tadi di sisi keuangan gitu ya, terus di tampilan KRS dan yang lainnya. Oke, silakan mungkin kita coba buka sesi forum diskusi dulu. Kita coba batasin 5 pertanyaan dulu ya. Silakan kalau ada yang mau raise hand ataupun melalui kolom chat di sini. Oke, kita batasin 5 pertanyaan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan bisa dilampirkan di chatting atau nanti untuk pembayaran yang semester 2 di sini. Saya coba hapus dulu deh satu ini. Biar nggak penasaran ya. Untuk pembayarannya, kan ini kita sebentar, ini ganjil, ini genap. Oh, ini contohnya ya. Nah, kan nanti kalau yang mahasiswa baru kan baru 1 semester ya. Betul tidak betul ya. Nah, di sini nanti ada untuk tagihan semester 2-nya tinggal diklik saja gitu ya. Caranya tinggal ini. Anggaplah ini semester 2 gitu ya. Terus lalu klik pembayaran, lalu inputkan berapa yang harus dibayarkan. Seperti itu nanti untuk yang semester 2-nya juga, teman-teman semuanya.
Oke. Izin bertanya kelas 3, 31 di saat pemilihan